Hello, good morning everyone. Okay, today our topic is about keragaman suku bangsa di Indonesia ya. Nah, hari ini kita mau bahas tentang keberagaman sosial. Nah, keberagaman sosial itu terbagi menjadi keberagaman suku, kemudian agama, kemudian dan keberagaman mata pencarian. Nah, kita akan bahas one by one. Yang pertama dulu akan kita bahas tentang keberagaman suku bangsa. Nah, Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku bangsa yang paling tinggi. Nah, terdiri dari ratusan suku bangsa. Kenapa, Miss? Ini disebabkan karena beberapa faktor. Kita akan bahas. Yang pertama, karena kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan. Nah, Indonesia itu memiliki banyak pulau. Ada 13.487 pulau, ya, baik itu pulau besar maupun pulau kecil. Nah, yang kedua, kondisi iklim dan keadaan alam yang berbeda. Nah, kondisi iklim dan keadaan alam yang berbeda juga membuat suku-suku yang berbeda. Cara hidup, kemudian karakter suku bangsa itu kan juga berbeda, yaitu mempengaruhi terjadinya perbedaan suku. Kemudian, pengaruh kebudayaan asing. Yang ketiga adalah pengaruh kebudayaan asing. Nah, Indonesia itu pernah menjadi tujuan penjelajahan pelaut-pelaut asing. Nah, masuknya para pelaut asing itu membawa kebudayaan asing yang berakulturasi dengan kebudayaan asli di Indonesia. Misalnya, di Aceh ada pelaut asing yang kebanyakan berasal dari Arab. Ya, berasal dari Arab, Persia dan India. Nah, banyak tinggal dan menikah dengan penduduk setempat. Sehingga memiliki ciri-ciri fisik seperti masyarakat suku Aceh, mirip dengan orang-orang Arab dan India. Jadi itu dia ya, pengaruh kebudayaan asing. Nah, anak-anak Miss, walaupun kita berbeda, kita dapat hidup berdampingan, damai ya kan, satu sama lain. Nah, walaupun masih kita lihat masih ada kejadian-kejadian yang menimbulkan ya perkelahian, perbedaan, karena perbedaan jadi kayak menghina satu sama lain. Nah, sebenarnya kita bisa kurangin. Nah, apa sih sebenarnya Miss hal-hal yang memicu terjadinya konflik? Nah, kita lihat. Nah, kurang sikap menghargai. Jadi, kita kurang sikap menghargai perbedaan, ya kan? Kemudian, kurang kesadaran akan pentingnya persatuan sehingga banyak terjadi perselisihan. Kemudian adanya anggapan bahwa suku bangsa sendiri itu lebih hebat daripada suku bangsa orang lain sehingga kita rendahkan suku bangsa lain. Kemudian adanya sikap eksklusivitas atau kekhususan terhadap suku bangsa tertentu sehingga tidak mau kita berbaur dengan suku bangsa lain. Nah, itu dia salah. Ya, kemudian next, bagaimana sih tindakan yang dilakukan di tengah keberagaman suku? Yang pertama adalah selalu berkomunikasi dengan orang lain dengan menggunakan bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia itu bahasa pemersatu. Kemudian kita harus berpandangan bahwa suku bangsa Indonesia itu berbeda-beda, jadi kita harus saling menghargai ya, menghargai. Kemudian bersatu membuat kita menjadi bangsa yang kuat dan maju. Kita harus punya pikiran bahwa kalau kita bersatu, kita akan buat bangsa Indonesia ini jadi kuat dan maju. Kemudian kita selalu beranggapan bahwa perbedaan suku merupakan kekayaan alam atau bangsa yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Jadi topik kita hari ini tentang tindakan yang kita lakukan di tengah keberagaman suku. Jadi kita akan bahas tentang keberagaman suku yang ada di Indonesia. Kemudian next, our topic is about keberagaman agama di Indonesia. Nah, oke, good students, selanjutnya topik kita tentang keberagaman agama Indonesia. Nah, bagaimana kita menyikapi keberagaman Indonesia? Kita secara resmi ada 6 agama Indonesia: Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, bagaimana sikap kita? Yang pertama, saling membantu atau bekerja sama tanpa membeda-bedakan agama. Ya, kemudian tidak mengganggu umat agama lain yang sedang melakukan ibadah, kemudian menghormati agama lain yang sedang melaksanakan ibadah. Maka kalau kita lakukan 3 poin ini aja, kita akan hidup harmonis dan berdampingan dengan orang
orang lain. Okay, good students, until here our topic, keep spirit and be the best. See you next time.